기적 같은 한 해였다 생각하고 있고 거기에는 정말 행운도 많이 따랐죠. Gila adu penalti paling menegangkan. Mantan pelatih Park Hang-seo sampai ngomong gini usai laga semifinal Timnas Indonesia U23 versus Thailand. Sampai sebut-sebut sosok Shin Tae-yong. Benarkah? Yuk simak video sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, memberikan komentar tajam yang menggegerkan publik sepak bola Asia Tenggara usai hasil semifinal Timnas Indonesia U23 versus Thailand di Piala AFF U23 2025. Bahkan, ia tak ragu menyebut nama Shin Tae-yong. Kalau Shin Tae-yong masih jadi pelatih Timnas U23 Indonesia, saya yakin Indonesia bisa menang mudah melawan Thailand. Tidak perlu sampai babak tambahan waktu. Ingat, STY menang mudah 3-1 di kandang Thailand 2 tahun lalu dengan skuad ala kadarnya, tegas Park Hang-seo saat diwawancarai media Korea setelah menyaksikan pertandingan secara langsung. Menurut Park, performa fisik dan mental pemain Indonesia saat ini sangat berbeda dengan era Shin Tae-yong. Ia menilai bahwa kondisi fisik para pemain Garuda Muda saat ini jauh menurun dan tak mampu menjaga intensitas permainan hingga akhir laga. Saya melihat pemain Indonesia kelelahan setelah menit ke-60. Di era Shin Tae-yong itu tidak akan terjadi. Para pemainnya seperti mesin. Mereka disiplin, kuat secara fisik, dan punya daya tahan luar biasa. Lanjut Park. Park Hang-seo tidak hanya menyampaikan kekesalan terhadap performa teknis di lapangan, tetapi juga menyindir langsung keputusan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dianggapnya gegabah mengganti Shin Tae-yong dengan Gerald Vandenberg. Gerald Vandenberg adalah legenda sepak bola Eropa, tapi itu tidak cukup. Dia belum menunjukkan kapasitas membangun tim nasional. Sepak bola Asia Tenggara tidak bisa hanya ditangani oleh nama besar. Dibutuhkan pemahaman lokal, kerja keras, dan visi jangka panjang. Semua itu dimiliki Shin, dan justru dia disingkirkan, kritik Park. Lebih jauh, pelatih asal Korea Selatan itu mengingatkan bahwa sepak bola bukan ajang pencitraan atau eksperimen. Ia menilai pergantian pelatih yang dilakukan PSSI adalah kemunduran besar bagi pembangunan jangka panjang sepak bola Indonesia. Kalau Anda ingin hasil instan tanpa proses, maka inilah akibatnya. Tim kehilangan identitas, tidak ada pressing, tidak ada organisasi bertahan yang solid. Yang saya lihat hanyalah permainan yang mengandalkan keberuntungan dan skill individu. Ini bukan tim Shin Tae-yong yang saya kenal, tegasnya. Park Hang-seo juga menambahkan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam bahaya jika tidak segera melakukan evaluasi total terhadap manajemen tim nasional, terutama dalam hal keberlanjutan program kepelatihan dan pembinaan pemain muda. Kalau saya jadi Ketua Umum PSSI, saya akan segera memanggil Shin kembali. Jangan sampai kerja keras yang dibangun selama 4 tahun terakhir sia-sia hanya karena ego atau kepentingan sesaat. Sepak bola tidak bisa dimajukan lewat konferensi pers atau konten media sosial. Dibutuhkan pelatih yang bekerja di lapangan, bukan di depan kamera, sindirnya. Pernyataan Park Hang-seo ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen Indonesia menyuarakan kekecewaan yang sama, mempertanyakan keputusan pergantian pelatih jelang turnamen penting, dan mempertanyakan arah pembinaan tim nasional yang sedang dijalankan PSSI. Pertandingan Indonesia versus Thailand masih akan berlanjut ke babak extra time, tapi hasil di 90 menit waktu normal sudah cukup membuat banyak pihak menyuarakan keresahan. Apapun hasil akhirnya, sorotan tajam dari sosok sekelas Park Hang-seo menjadi tamparan keras bagi manajemen sepak bola Indonesia hari ini.
Hasil pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 versus Thailand U23 berlangsung sengit dan dramatis. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit waktu normal, memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27/2025 malam WIB ini menjadi sorotan, terutama karena Timnas Indonesia tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya, namun gagal mengamankan kemenangan di waktu normal. Thailand U23 unggul terlebih dahulu lewat gol Yotsakhar Burapha pada menit ke-60 setelah serangan balik cepat. Timnas Indonesia U23 akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-84 melalui sundulan Jens Reven memanfaatkan sepak pojok dari Raihan Hanan. Sejak awal laga, Indonesia tampil agresif. Robby Darwish sempat menciptakan peluang lewat lemparan mautnya di menit kedua, namun berhasil diamankan kiper Thailand. Doni Tripamungkas juga menciptakan sejumlah peluang, namun penyelesaiannya belum menemui sasaran. Indonesia terus menggempur pertahanan Thailand, tetapi seringkali gagal disentuh akhir. Thailand sesekali melancarkan serangan balik berbahaya, namun penyelamatan gemilang Muhammad Ardiansyah beberapa kali menggagalkan ancaman tersebut. Permainan keras pun mewarnai laga. Beberapa pelanggaran keras dari pemain Thailand tidak direspon tegas oleh wasit, menimbulkan reaksi dari para pemain dan supporter Indonesia. Gerald Vandenberg melakukan sejumlah pergantian pemain di menit-menit akhir, memasukkan Muhammad Ferrari, Brandon Schuneman, dan Buffon Alvarezi. Setelah itu, permainan Garuda Muda menjadi sedikit lebih hidup, namun skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir waktu normal. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Laga panas yang mempertemukan tim nasional Indonesia U23 menghadapi rival regionalnya, Thailand U23, berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit awal ditiup oleh wasit. Suasana tegang terasa membalut setiap inci lapangan. Bahkan sebelum para pemain sepenuhnya menemukan ritme permainan mereka, skuad muda Garuda langsung memperagakan permainan menyerang yang agresif dipadukan dengan tekanan ketat tinggi, high pressing, sebuah strategi yang menunjukkan niat kuat mereka untuk menguasai pertandingan sejak menit pertama. Tanda-tanda bahaya bagi pertahanan Thailand muncul sangat cepat, tepatnya di menit ketiga. Robby Darwish, pemain bertahan yang dikenal memiliki lemparan ke dalam jarak jauh mematikan, meluncurkan bola ke jantung pertahanan lawan. Lemparan ini sempat menciptakan kekacauan di dalam kotak penalti Thailand. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak kepada Indonesia karena barisan pertahanan Gajah Perang masih cukup sigap untuk menggagalkan ancaman tersebut sebelum bola jatuh ke kaki para penyerang Garuda Muda. 3 menit berselang, tepat di menit ke-7, peluang emas nyaris mengubah kedudukan ketika Doni Tripamungkas, winger lincah Indonesia, melakukan sontekan cepat yang mengarah ke gawang Thailand. Bola yang mengalir deras itu sempat membuat jantung para pendukung Thailand berdegup kencang, tetapi sayangnya masih belum cukup untuk menjebol gawang lawan. Peluang itu merupakan sinyal serius bahwa Indonesia datang dengan niat untuk menang, bukan sekedar bermain imbang atau bertahan. Namun Thailand bukan tanpa perlawanan. Di menit ke-9, mereka mulai menemukan celah di sisi kiri pertahanan Indonesia. Serangan cepat diluncurkan dengan umpan akurat dari pemain sayap mereka, Spon. Bola kiriman Spon mengarah ke kotak penalti Indonesia, memaksa kiper Garuda Muda, Muhammad Ardiansyah, untuk bereaksi cepat. Dengan refleks yang tajam, Ardiansyah berhasil menepis bola tersebut dan menyelamatkan tim dari potensi gol pembuka. Situasi menegangkan kembali terjadi 2 menit kemudian. Thailand memanfaatkan kelengahan sejenak dari lini tengah Indonesia, melancarkan serangan balik cepat. Umpan silang dari sisi kanan meluncur deras ke dalam kotak penalti, namun sekali lagi Ardiansyah tampil cemerlang dengan mengantisipasi bola sebelum mencapai penyerang lawan. Ia menjadi tembok terakhir yang tak tergoyahkan di bawah mistar.
Tensi pertandingan terus meningkat dan pada menit ke-12, Pantamit, penyerang muda Thailand yang tampil agresif, mendapatkan peluang emas. Ia melepaskan sontekan jarak dekat yang tampak mengarah tepat ke sudut gawang. Namun, bola hanya meleset tipis di sisi kiri tiang gawang, membuat peluang tersebut menjadi hanya sekedar ancaman. Saling balas serangan terjadi nyaris tanpa henti. Indonesia mencoba membalas melalui skema serangan balik cepat. Namun di menit ke-17, upaya tersebut digagalkan secara keras oleh Sita Bonta yang menjegal Doni Tripamungkas dari belakang. Tindakan itu memperlihatkan betapa kerasnya laga ini dimainkan oleh kedua tim. Drama udara terjadi 1 menit kemudian. Pada menit ke-18, Robby Darwish terlibat benturan keras di udara dengan kapten Thailand, Seksan Ratri. Tabrakan tersebut membuat kedua pemain terjatuh dan membutuhkan perawatan medis. Untungnya setelah beberapa menit, keduanya dapat melanjutkan pertandingan meski dengan raut wajah yang menunjukkan sisa-sisa rasa sakit. Insiden panas kembali muncul di menit ke-21 ketika Pantamit dalam upaya mencetak gol secara tidak sengaja menabrak perut Muhammad Ardiansyah di dalam kotak penalti. Wasit tidak ragu memberikan kartu kuning kepada Pantamit atas tindakan berbahaya tersebut. Ini menjadi peringatan bagi semua pemain bahwa agresivitas yang berlebihan bisa berujung fatal. Tempo pertandingan tidak menurun. Indonesia kembali meluncurkan serangan cepat melalui Raihan Hanan. Namun kali ini ia dihentikan oleh pelanggaran keras dari Chayapon Oton pada menit ke-23. Pelanggaran ini pun berbuah kartu kuning kedua untuk pemain Thailand, menambah catatan kedisiplinan buruk mereka di laga ini. Memasuki menit ke-27, Robby Darwish kembali menunjukkan ancamannya melalui lemparan ke dalam jarak jauhnya. Namun kiper Thailand tampil sigap dan berhasil mengantisipasi arah datangnya bola. Ketika para pemain tengah bersaing dalam duel udara, terlihat bagaimana kekuatan fisik dan konsentrasi menjadi kunci utama dalam pertandingan penuh tekanan ini. Peluang paling berbahaya untuk Indonesia datang di menit ke-29. Jens Reven, striker muda bertubuh jangkung, menyambut umpan matang dari Rahmat Arjuna dengan tandukan keras. Bola sundulannya menghantam tiang gawang sebelah kiri dengan keras, menciptakan momen yang hampir membuat stadion bergemuruh. Para pemain dan fans Indonesia hanya bisa menyesali peluang yang sangat dekat tersebut. Namun, intensitas pertandingan juga membawa konsekuensi. Robby Darwish menerima kartu kuning di menit ke-34 setelah melakukan pelanggaran terhadap Pantamit. Emosi dan adrenalin yang tinggi membuat pemain kadang kehilangan kontrol dalam duel 1 lawan 1. Thailand pun nyaris memanfaatkan tendangan bebas di menit ke-35. Kapten mereka mengirim bola ke kotak penalti dan seorang pemain Thailand menyambutnya dengan sundulan keras. Lagi-lagi, Ardiansyah tampil sebagai penyelamat dengan tangkapan yang sangat tenang dan penuh percaya diri. Di menit ke-37, Indonesia mendapatkan sepak pojok hasil dari umpan silang Frankie Misa yang sempat diblok oleh pemain belakang Thailand. Momentum terus mengarah kepada Indonesia yang semakin giat mencari celah pertahanan lawan. Menjelang akhir babak pertama, tepat di menit ke-39, Kadek Arel mendapatkan peluang emas tepat di muka gawang Thailand. Namun tembakan kerasnya masih melambung di atas mistar. Momen ini kembali menegaskan betapa peluang demi peluang nyaris menghasilkan gol, namun belum satu pun yang bersarang di jaring. Namun intensitas pertandingan juga membawa konsekuensi. Robby Darwish menerima kartu kuning di menit ke-34 setelah melakukan pelanggaran terhadap Pantamit. Emosi dan adrenalin yang tinggi membuat pemain kadang kehilangan dalam duel 1 lawan 1. Thailand pun nyaris memanfaatkan tendangan bebas di menit ke-35. Kapten mereka mengirim bola ke kotak penalti dan seorang Thailand menyambutnya dengan sundulan keras. Lagi-lagi, Ardiansyah tampil sebagai penyelamat dengan tangkapan yang sangat tenang dan penuh percaya diri. Di menit ke-37, Indonesia mendapatkan sepak pojok hasil dari umpan silang Frankie Misa yang sempat diblok oleh pemain belakang Thailand. Momentum terus mengarah kepada Indonesia yang
yang semakin giat mencari celah pertahanan lawan. Menjelang akhir babak pertama, tepat di menit ke-39, Kadek Arel mendapatkan peluang emas tepat di muka gawang Thailand. Namun tembakan kerasnya masih melambung di atas mistar. Momen ini kembali menegaskan betapa peluang demi peluang nyaris menghasilkan gol, namun belum satu pun yang bersarang di jaring. Kapten Thailand Seksan Ratri mencoba peruntungan dari luar kotak penalti pada menit ke-42. Tembakan kerasnya terlihat sangat berbahaya, namun arahnya masih terlalu tinggi dan melambung di atas gawang. Menutup babak pertama pada menit ke-45, Indonesia mendapatkan peluang terakhir melalui sundulan Achmad Maulana. Memanfaatkan umpan silang akurat dari Robi Darwis, sundulan Maulana hanya melenceng sedikit di sisi kanan gawang. Meski tidak berbuah gol, peluang ini menjadi penutup yang dramatis untuk babak pertama. Dengan skor tetap 0-0 hingga turun minum, pertandingan ini bukan hanya tentang skor semata, melainkan tentang semangat juang, strategi, dan kedisiplinan tinggi yang diperlihatkan oleh dua negara yang memiliki sejarah panjang dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara. Babak pertama memperlihatkan bagaimana kedua tim bermain total tanpa kompromi demi satu tujuan. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC mengabulkan banding yang diajukan PSSI terkait jadwal putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC akhirnya merubah jadwal pertandingan laga tersebut dengan memajukan laga antara Indonesia menghadapi Irak. Di jadwal sebelumnya, Indonesia melakoni laga pertama Grup B dengan menghadapi tuan rumah Arab Saudi Kamis 9 Oktober pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Sementara di laga kedua, Indonesia sudah harus menghadapi Irak pada Sabtu 11 Oktober pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jadwal lama tersebut, Indonesia hanya memiliki waktu istirahat kurang dari 3 hari, atau tepatnya 69 jam 45 menit. Setelah PSSI melakukan lobi intensif, FIFA akhirnya merubah jadwal laga kedua Grup B antara Indonesia melawan Irak menjadi Minggu 12 Oktober dini hari, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, atau mundur 4,5 jam dari jadwal semula. Sementara jadwal laga pertama antara Indonesia melawan tuan rumah Arab Saudi tetap seperti semula. Dengan jadwal baru tersebut, Indonesia akan memiliki waktu pemulihan 3 hari lebih 2 jam 15 menit. PSSI menilai waktu tambahan istirahat 4,5 jam bisa berdampak penting untuk pemulihan para pemain. Lalu kita terus melobi beberapa hari. Dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Meski telah mendapat tambahan waktu istirahat, Indonesia yang saat pengundian berada di pot 3 tetap memiliki pengaturan waktu yang sulit. Indonesia harus memainkan laga pertama dan kedua Grup B sehingga memiliki waktu istirahat lebih sedikit dibandingkan unggulan Arab Saudi yang bermain di laga pertama dan ketiga. Sementara Irak yang berada di pot kedua akan memiliki persiapan waktu lebih baik dengan bermain di laga kedua dan ketiga. Irak bisa memantau lebih dulu pertandingan pertama antara Indonesia menghadapi Arab Saudi. Timnas Garuda U23 akan menghadapi Thailand dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025 pada Jumat 25 Juli di GBK. Tantangan besar datang bukan hanya karena Thailand adalah lawan yang kuat, tetapi karena kemungkinan absennya Arhan Fikri yang jadi motor serangan. Gelandang Arema FC itu diragukan tampil akibat cedera, dan ini berpotensi membuat Garuda Muda kehilangan kreativitas dan alur serangan di lini tengah. Indonesia masih punya opsi seperti Robi Darwis, Raihan Hanan, dan Dominikus Dion. Namun kehilangan Arhan tetap meninggalkan lubang besar. Hal ini tampak saat tim bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Distribusi bola buruk dan serangan tak berkembang. Ketidakhadiran Arhan juga berdampak pada penurunan kontribusi Jens Raven di lini depan. Pelatih Gerard Van den Berg kini harus mencari solusi taktis untuk menjaga tempo permainan tim. Dengan kondisi fisik beberapa pemain yang juga diragukan, Garuda Muda harus mengandalkan kerja keras kolektif dan mental juang tinggi. Tanpa Arhan, jalan menuju final jelas tidak akan mudah.
Dalam sesi konferensi pers, Erick Thohir mengatakan pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van den Berg telah mempersiapkan komposisi tim terbaik untuk menghadapi skuad Gajah Perang nanti malam. Dan dua pemain inti timnas U23 yakni Arhan Fikri dan Tony Firmansyah akan absen dikarenakan cedera. Karena kita tahu ada dua pemain intinya tidak bisa bermain, yaitu Arkan dan Tony, ya. Tetapi inilah yang saya bilang, ketebalan sebuah tim itu diperlukan 2x11. Sama tim nasional senior kita kadang cedera, ya kita harus berpikir keras. Jadi ya kita lihat nanti komposisi terbaik buat besok seperti apa, kita lihat. Erick menyampaikan timnas U23 Indonesia diharapkan dapat lolos final. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan berlangsung sengit mengingat timnas negara tetangga ini memiliki track record yang cukup naik. Kalau dilihat track record kita beberapa tahun terakhir, sebelumnya kita banyak kalah. Beberapa tahun terakhir kita cukup mengimbangi. Tentu Coach Gerald sedang mempersiapkan tim terbaik. Kita lihat besok seperti apa, ya. Tentu keinginan kami ya. Momen menarik terkuak dari media sosial FC Vidender, yaitu tim kasta teratas Liga Belgia yang diperkuat oleh punggawa tim nasional Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun. Tim yang finish di posisi 12 di Liga Belgia pada musim lalu ini merilis jersey home untuk musim 2025-2026 mendatang. Warna biru yang selama ini menjadi ciri khas dari FC Vidender masih terlihat. Yang menariknya lagi, apparel yang bekerja sama dengan FC Vidender ini ternyata dari Indonesia. Apparel tersebut adalah Mills. Mills sendiri dikenal pernah menjadi apparel untuk jersey tim nasional Indonesia sebelum Erspo saat ini. Dengan masuknya Mills, maka FC Vidender semakin kental dengan nuansa Indonesia. Tim ini juga dipunyai orang Indonesia dan ia adalah pengusaha serta politisi yaitu Sihar Sitorus. Sihar membeli FC Vidender dari tim ini waktu masih di bawah divisi 3 dan kini sudah mentas di divisi teratas. FC Vidender adalah klub sepak bola profesional asal Belgia yang berbasis di kota Denderleeuw. FC Vidender adalah sebuah klub sepak bola profesional asal Belgia yang berbasis di kota Denderleeuw di Provinsi Flanders Timur. Klub ini berdiri sejak tahun 1935. Setelah mengalami berbagai fase naik turun di Liga Belgia, FC Vidender berhasil ke kasta tertinggi untuk musim 2024-2025 kemarin setelah finish sebagai runner-up di Challenger Pro League pada musim sebelumnya. Timnas Indonesia U23 kemarin akhirnya memenuhi janjinya dengan mengamankan tiket babak semifinal Piala AFF U23. Hal itu didapat usai Garuda Muda mengamankan 7 poin hasil dari 2 kali menang atas Brunei Darussalam dan Filipina, serta imbang atas Malaysia. Dari hasil tersebut, menempatkan skuad asuhan Gerald Van den Berg sebagai pemuncak grup A diikuti Filipina. Meski demikian, sorotan tajam kini mengarah ke lini depan Garuda Muda, khususnya sang bomber Jens Reven. Reven yang sempat mengamuk dengan memborong 6 gol di laga perdana jumpa Brunei, mendadak ketajamannya menghilang di laga-laga krusial. Pemain yang baru bergabung dengan Bali United itu tercatat mandul dalam 2 pertandingan berikutnya. Ia gagal membobol gawang Filipina maupun Malaysia, padahal sejumlah peluang berhasil tercipta. Jelas ini menjadi sebuah tantangan bagi Reven untuk membuktikan bila dirinya masih layak kembali diperhitungkan di lini serang Garuda Muda. Mengingat ini bisa menjadi sebuah tiket promosi ke timnas senior ke depannya. Ya, tercatat sejauh ini nama Jens Reven masih kokoh dalam daftar pencetak gol terbanyak turnamen Piala AFF U23 kali ini. Dengan 6 gol yang dikoleksi, Reven memuncaki top skor Piala AFF U23 2025. Ia unggul 4 gol dibandingkan pemain-pemain lain yang menjadi pesaing terdekatnya. Di bawah Jens Reven ada 3 nama pemain dari 3 negara berbeda yang sama-sama sudah bikin 2 gol. Ketiganya adalah Otto Banatau dari Filipina, Hakimi Azim dari Malaysia, dan pemain Vietnam Nguyen Huynh Min. Dengan 2 laga tersisa, besar peluang Reven untuk mempertahankan posisi tersebut. Dan apalagi bila dirinya bisa kembali menambah pundi golnya. Mampukah Reven menjawab tantangan tersebut?
4 mantan pilar andalan Persib Bandung telah resmi dirilis Malut United. Keempat nama ex Persib Bandung itu adalah Ciro Alves, Tyrone Del Pino, David Da Silva, dan Gustavo Franca. 4 mantan punggawa Persib ini merupakan bagian eksodus seluruh pemain asing Maung Bandung setelah mengantarkan klub itu back-to-back juara Liga 1. Pihak Malut United menilai kedatangan Ciro dan Tyrone menjadi suntikan berharga buat Malut yang sedang menyusun ulang skuadnya. Disusul dengan kehadiran Da Silva yang memiliki ambisi untuk membantu Malut United meraih gelar juara setelah 2 musim terakhir membantu Persib menjadi yang terbaik di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Serta Franca mengungkap hal senada, ia mengaku antusias dengan visi besar Malut United dan bertekad untuk berjuang mewujudkannya. Kedatangan 4 ex Persib Bandung membuat Malut United secara resmi telah mengumumkan perekrutan 13 pemain baru. Malut United dijadwalkan membuka musim mereka di Super League 2025-2026 dengan bertandang ke markas Dewa United pada Sabtu 9 Agustus 2025. 2 punggawa Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto dan Koko Ari Araya terus mengalami perkembangan positif dan masih terus menjalani pemulihan dari cedera yang dialami. Keduanya juga tak pernah absen dalam latihan tim yang dipersiapkan untuk Super League 2025 mendatang. Rahmat Irianto mulai bergabung dalam sesi latihan tim dengan melakukan pemanasan dan latihan fisik dengan menyesuaikan kondisinya usai mengalami cedera ACL. Sedangkan Koko Ari masih menjalani latihan terpisah dengan pendampingan khusus jajaran pelatih. And this player needs a lot of support also because the process is, it's hard when you are where we are when you are injured, and of course from the staff and the players every day we will give support and they training very hard every day, and I hope I can't wait to both players. Pihak Persebaya Surabaya berharap kedua pemain andalannya bisa memperkuat skuad Bajul Ijo di kompetisi Super League yang akan mulai bertanding pada 8 Agustus 2025 mendatang. Persija Jakarta kabarnya tak lama lagi akan segera mengumumkan pemain baru mereka, yakni asal Brazil Alano Lima. Kepastian itu didapat setelah klub lama Alano Lima sudah mengonfirmasi kepindahan Alano ke tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Kehadiran Alano Lima sangat menarik, sebab membuat skuad Persija semakin kental dengan nuansa tim Samba. Lima diketahui sebelumnya memperkuat Operario Ferroviario pada awal musim 2025. Meski masa baktinya baru setengah tahun, pemain berusia 30 tahun itu dianggap langsung menjadi bagian penting klub, usai turut membantu memenangkan gelar Campeonato Paranaense. Bayangkara Presisi Lampung FC menjadi tim Super League 2025-2026 pertama yang telah memiliki 10 pemain asing. Hal tersebut dipastikan setelah mereka kemarin kembali meresmikan kedatangan Dejan Razik sebagai pemain anyar. Razik didatangkan The Guardian dari tim Singapura Premier League Hugang United. Penyerang asal Montenegro ini memiliki catatan yang cukup apik dengan mencetak 26 gol di seluruh kompetisi musim lalu. Klub Persis Solo telah rampung menjalani pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta dalam rangka mempersiapkan diri jelang kompetisi BRI Super League di musim 2025-2026 ini. Dikutip dari laman resmi klub, yaitu pada hari Rabu, manajer Persis Solo yaitu Dion Pratama mengungkapkan rasa syukurnya usai tim menjalani program pemusatan di latihan kali ini. Pada pemusatan latihan di Yogyakarta, skuad Persis Solo mendapatkan porsi latihan intensif yang terdiri dari program peningkatan kondisi fisik, pendalaman aspek taktikal, dan juga tim bonding guna merekatkan kebersamaan tim. Dion berharap pemusatan latihan kali ini dapat menghasilkan performa tim yang maksimal ketika mengarungi kompetisi BRI Super League pada musim 2025-2026 yang rencananya dimulai pada awal Agustus mendatang. Pada agenda pemusatan latihan tersebut, Persis Solo melakukan 2 uji tanding menghadapi PSM Yogyakarta dan juga Malut United. Dion sendiri menilai penampilan Laskar Sambernyawa cukup positif. Ia pun berharap bahwa perkembangan serta hasil positif yang telah ditunjukkan para punggawa Laskar Sambernyawa ini bisa menjadi momentum baik untuk memulai musim 2025-2026 ini. Iran telah memperingatkan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengubah arah saat bergerak melalui perairan yang dekat dengan Iran. Namun pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan interaksi tersebut aman dan profesional serta tidak berdampak pada misinya.
Media pemerintah Iran menerbitkan gambar dari helikopter yang berada dalam jangkauan visual kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Fitzgerald. Seorang awak kapal terdengar mengeluarkan peringatan radio kepada kapal perang Amerika Serikat itu untuk mengubah arah dengan mengatakan bahwa kapal tersebut sedang mendekati perairan teritorial Iran. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi latihan penembakan artileri yang dirancang untuk menguji pengerahan tempur dan serangan terhadap target musuh yang tidak terduga di lingkungan pesisir. Kantor berita Korea Utara KCNA merilis foto-foto yang menunjukkan Kim mengamati latihan tersebut bersama para pejabat militer serta tentara yang mengisi dan menembakkan senjata artileri. Pemimpin Pyongyang itu juga terlihat berinteraksi dengan para tentara. Otoritas penerbangan sipil Rusia merilis video pesawat penumpang yang jatuh di timur jauh Rusia pada Kamis pagi. Pejabat layanan darurat Rusia menyatakan pesawat penumpang Antonov AN-24 membawa sekitar 50 orang dan informasi awal menunjukkan semua orang di dalamnya tewas. Badan pesawat yang terbakar terlihat di darat oleh helikopter dan kru penyelamat bergegas ke lokasi kejadian. Pesawat yang dibuat pada tahun 1976 itu dioperasikan oleh maskapai penerbangan Angara. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang lain.